Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di video sebelumnya saya update daftar aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak masuk slik OJK dan juga tidak memiliki debt collector lapangan. Kalau kalian ingat dan kalian sudah nonton videonya, pasti kalian tahulah aplikasi apa saja dan tidak semuanya saya update ya. Dan di video kali ini saya akan list kembali lanjutan dari video kemarinnya. Di sini ada beberapa lagi aplikasi pinjaman online legal yang serupa, yang mana tidak masuk ke slik OJK dan juga BI checking ya. Dalam arti tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ini. Nah, di sini saya mau kasih dulu pemberitahuan kepada kalian ya, karena banyak juga nih yang tidak menyimak sampai akhir. Banyak juga yang berkomentar bahwasanya saya itu mengajarkan kalian lari dari hutang, mengajarkan kalian menggagal bayarkan aplikasi-aplikasi pinjaman online. Padahal di video sebelumnya juga saya sering mengingatkan kepada kalian. Di sini saya tidak berniat untuk mengajarkan kalian lari dari hutang. Di sana juga saya sering mengajarkan ya bahwasannya jika kalian ingin membayarnya, saya juga kasih tips-tipsnya bagaimana nih cara aman untuk membayar tagihan kalian, dan tentunya itu tanpa dengan denda keterlambatannya juga ya. Saya kasih tips di sana, tidak mengajarkan untuk lari dari hutang. Dan di sini juga saya tidak mengajarkan untuk kalian sengaja menggagal bayarkan aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini ya. Buat kalian yang memang tidak punya tagihan atau cicilan di aplikasi-aplikasi ini, kalian tidak boleh melakukan pinjaman dan sengaja menggagal bayarkannya ya. Kalau boleh jangan sampai seperti ini. Jadi di sini saya hanya khususkan buat para nasabah-nasabah yang memang sudah punya tagihan dan sudah terlanjur mengalami keterlambatan atau gagal bayar karena mereka itu memang sudah tidak sanggup untuk membayar. Dan di sini saya kasih sedikit informasi agar si nasabah tersebut itu merasa sedikit tenang ya, tanpa panik lagi dan tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC online dari aplikasi pinjaman online tersebut. Di sini hanya itu saja niat saya ya. Ini hanya sedikit untuk membuang rasa takut dari para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan dan sudah tidak sanggup membayar di aplikasi-aplikasi ini. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, saya akan kasih list lagi daftar aplikasi pinjaman online legal yang tidak ada debt collector lapangannya dan juga tidak masuk ke slik OJK. Yang pertama ada aplikasi Klik Kami, Pinjaman Go, Pinjam Yuk, Pinjam Win-Win, aplikasi Samir, dan juga ada aplikasi Uku. Nah, ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Ini daftar aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini tidak memiliki debt collector lapangan. Bahkan aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini juga tidak masuk ke slik OJK karena banyak yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini yang sering bercerita mereka masih bisa mengajukan pinjaman di bank maupun juga di lembaga keuangan lainnya. Berarti sudah jelas bahwasanya untuk aplikasi-aplikasi ini tuh tidak berpengaruh ketika kita gagal bayar di aplikasi ini, kita mengajukan di lembaga keuangan lainnya. Karena yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya ya, untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang masuk slik OJK, itu khusus aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah bekerja sama dengan pihak bank. Jadi ketika si nasabah tersebut itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar, tentunya mereka akan masuk ke slik OJK, namun di sana tertera atas nama bank tersebut ya, bukan atas nama aplikasinya lagi. Jadi kalian jangan kaget buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan di aplikasi pinjol legal yang memang sudah masuk ke slik OJK dan nanti tertera di slik OJK-nya itu atas nama bank ya, bukan aplikasi pinjaman online tersebut. Karena kemungkinan saja bank tersebut adalah bank yang bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online yang memang kalian punya tagihan yang tertunggak di sana. Nah, khususnya buat aplikasi-aplikasi ini memang tidak masuk ke slik OJK ya. Selain itu, aplikasi-aplikasi ini juga tidak memiliki debt collector lapangan karena tidak dapat dipungkiri. Sebenarnya kunjungan debt collector lapangannya yang sering ditakutkan oleh para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Karena ketika mereka mendapatkan ancaman melalui pesan WhatsApp bahwasanya akan ada kunjungan debt collector lapangan, pasti mereka itu merasa panik dan takut. Bahkan banyak juga sering nih komentar-komentar yang masuk yang menceritakan pengalaman gagal bayar mereka. Bang, saya mendapatkan WA bahwasanya saya akan dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi ini. Padahal perlu kalian ketahui, untuk kunjungan debt collector lapangan itu tidak seperti itu. Mereka tidak akan mengabarkan dulu kepada nasabahnya melalui WhatsApp ataupun juga telepon ya.
Untuk kunjungan debt collector lapangan akan datang secara tiba-tiba, tidak akan memberitahu seperti itu dulu. Jadi sejauh kalian masih mendapatkan pesan WhatsApp seperti itu, dipastikan tidak akan pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Dan untuk aplikasi pinjaman online legal yang memang sering mengirimkan ancaman akan ada kunjungan debt collector lapangan, biasanya memang mereka itu tidak memiliki debt collector lapangannya. Jadi kalian perlu tahu dan kalian tidak panik lagi ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, untuk aplikasi-aplikasi ini tidak memiliki debt collector lapangan dan juga tidak masuk slick OJK, dalam arti tidak akan ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini ya. Catat, selain kalian mungkin akan mendapatkan teror, ancaman, peringatan, ataupun penagihan melalui media komunikasi ya, kalian dikuatin mental saja ketika kalian mendapatkan hal-hal itu ya, karena percaya tidak akan ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ini. Oke guys, mungkin sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.